Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan PPKN, kita akan membahas bab 5 atau bab 2 semester 2, yakni Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan, serta nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Nah, yang pertama kita membahas dulu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita tarik belakang dulu ya. Sebelum kemerdekaan, kehadiran organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sering dianggap sebagai kelahiran kaum maju yang ingin memperluas pendidikan dan pengajaran, sehingga generasi muda mendapat peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. Ya, kelahiran Budi Utomo ini sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Nah, berkat organisasi Budi Utomo, lahirlah organisasi-organisasi kepemudaan daerah. Yang pertama adalah Trikoro Darmo. Perkumpulan ini dibentuk oleh para mahasiswa Stovia. Pergerakannya adalah Dr. Satiman Wirjo Sanjoyo. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1915, mereka mendirikan Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan mulia. Dan para anggotanya berasal dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok, dan merupakan cikal bakal organisasi Jong Jawa. Trikoro Darmo sendiri memiliki asas. Yang pertama, menyelenggarakan pertalian antar murid Bumi Putra di berbagai sekolah. Kedua, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap bahasa dan budaya di wilayah Indonesia. Pada kongres pertama di Solo tahun 1918, Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Jawa dengan maksud untuk menarik simpati golongan dari Sunda, Bali, dan Madura. Pada kongres tahun 1926 di Solo, perkumpulan Trikoro Darmo berubah haluan dengan menekankan tujuan yang pertama, memajukan rasa persatuan dan kesatuan para anggotanya dengan semua golongan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya. Tiga, turut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham keindonesiaan. Kemudian organisasi yang kedua adalah Jong Sumantrenan Bond. Jong Sumantrenan Bond sendiri berdiri pada 19 Desember 1917. Para pemimpinnya terdapat Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Nazir Pamuncak. Tujuannya adalah mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera. Kedua, mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin. Dan yang ketiga, mengembangkan budaya Sumatera. Jong Sumantrenan Bond sendiri
dilatar belakangi oleh pemikiran Muhammad Yamin yang mengajukan agar penduduk yang mendiami Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan persatuan. Kemudian sebagai sebuah peringatan pada kongres tersebut dibuatlah medali yang melukiskan Nyi Ur melambai dan kembang melati yang merupakan perlambang keindonesiaan. Sebagai kelanjutan Kongres Pemuda II, John Sumenteran pun menjadi Pemuda Sumatera. Selanjutnya dilebur menjadi Indonesia Muda bersama dengan organisasi kepemudaan lainnya. Nah, di samping kedua organisasi kepemudaan tersebut, ada organisasi kepemudaan lainnya. Ada seperti Jong Minahasa, Jong Bata, dan Jong Cilebes. Awal tahun 1927, para pemuda Bandung mendirikan perkumpulan Jong Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada Desember 1927. Salah satu pendiri perkumpulan ini adalah Sultan Syahrir. Salah satu tujuan perkumpulan Jong Indonesia yakni menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia bersatu. Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut yakni melakukan kerjasama dengan perkumpulan pemuda lain, memajukan kepanduan kebangsaan Indonesia dan olahraga. Nah, dari berbagai organisasi kepemudaan yang telah berdiri, kemudian kita akan membahas Sumpah Pemuda. Apa sih Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah ikrar dari para pemuda yang dijadikan bukti otentik, bukti asli bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Penyelenggaraan Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I di Jakarta. Ketuanya adalah Muhammad Tabrani. Tujuan Kongres Pemuda I yakni mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Ada beberapa tokoh seperti Soemarto, Muhammad Yamin, dan yang lainnya. Pembahasan pada Kongres Pemuda I sendiri difokuskan kepada masalah persatuan. Kemudian dalam kongres tersebut diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihan bahasa yang diajukan yakni adalah bahasa Jawa dan Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Hasil dari Kongres Pemuda I yang pertama adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua adalah usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Nah, ini sebagai sedikit informasi saja ya, silakan di pause kemudian dibaca. Setelah Kongres Pemuda I, muncullah Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres tersebut diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Persiapan Kongres Pemuda II sendiri
dilakukan atas inisiatif oleh PPPI, kemudian dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Kemudian pada tahun 1927 terjadi sebuah peristiwa yang membuat Jong Java kehilangan dominasinya dalam gerakan pemuda, yaitu kegagalan membentuk badan kontak. Selanjutnya, garda depan untuk mempersatukan gerakan pemuda diambil oleh 2 perhimpunan yang baru, yakni PPPI dan Jong Java. Sampai tahun 1927 telah banyak pemuda yang menyatukan diri. Nah, ini adalah panitia Kongres Pemuda II yang dibentuk pada bulan Juni 1928. Ini adalah rapat-rapat yang dibahas beserta tanggalnya. Hingga akhirnya pada Kongres Pemuda II tersebut menghasilkan sebuah rumusan Sumpah Pemuda yang berisi, yakni kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu adalah isi Sumpah Pemudanya. Kemudian setelah menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Ini adalah tulisan atau ketikan otentik pada waktu itu terkait dengan putusan Pemuda Indonesia. Sedikit tambahan, dalam peristiwa Kongres Pemuda II yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman sebagai lagu instrumental dengan biola tanpa syair. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Oke, cukup sekian pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan bab 2 atau bab 5 pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.